Ini icon mata apaan sih tiba-tiba dateng? Ini emoji ayam cara dapatnya gimana ya? Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue bakal ngasih tahu kalian beberapa hal dan beberapa skill champion yang harus kalian tahu. Karena ini bakal ngebantu banget pas lagi main dan kalian gak kebingungan. Dan supaya tahu apa yang harus kalian lakuin. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, pertama icon mata yang ada di atas champion kalian. Nah, itu adalah skill 4 dari Twisted Fate. Fungsinya adalah Twisted Fate bakal bisa ngelihat semua champion musuh yang ada di map. Nah, setelahnya Twisted Fate bakal bisa pakai skill 4 ini lagi untuk teleport yang jaraknya ini cukup jauh. Dan teleportnya ini bebas, cuman ada jaraknya gitu. Jadi untuk kalian yang ternyata ngelawan Twisted Fate, kalau udah muncul icon mata ini, kalian harus berhati-hati. Karena bisa aja Twisted Fate ini teleport ke kalian atau enggak. Atau mungkin sekedar buat ngecek kalian apakah lagi ngekill epic monster, ngebaron, dan segala macamnya. Dan selanjutnya ulti Twisted Fate ini bakal bisa ngelihat champion Evelynn yang lagi hilang. Dan Evelynn juga bakal dilihat oleh semua temen Twisted Fate. Jadi buat kalian user Evelynn, hati-hati dan gak perlu heran lagi kenapa kalian bisa ketahuan. Ya, kejauhan. Aduh, ini sih yang bikin susah. Kayak terlalu apa ya? Terlalu sensitif cuy. Wih, sakit banget gila skill satunya. 2 icon ayam. Ini banyak juga yang nanya, "Bang, ini icon ayam apa sih? Emoji atau stiker kah? Kalau emang iya gimana cara dapetnya?" Bukan cuy, itu adalah skill 2 dari Tryndamere. Fungsinya adalah kalau kalian terkena skill 2 Tryndamere, nanti attack damage atau physical damage kalian bakal berkurang. Tapi buat champion yang bertipe magic dan juga yang mainnya itu skill magic, ini sih nggak ngaruh ya. Karena cuma ngurangin attack damage atau stat physical damage aja. 3 icon anti-heal. Nah, buat kalian user champion yang main lifesteal, heal, ataupun regen, kalian harus perhatiin icon tanda tambah merah yang punya 2 pedang ini. Karena ini bakal ngurangin heal, lifesteal, dan heal kalian sebesar 50% selama 5 detik. Contohnya di sini Mundo. Dengan darah setipis ini, kalau gue pencet skill 4 atau regen, gue bisa bikin darah ini sampai penuh lagi. Tapi kalau udah kena anti regen, kalau misalnya lihat ikonnya di atas, gue bakal dapat healnya itu setengah doang cuy. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut soal hal atau item apa saja yang bisa matiin regen, heal, dan juga lifesteal, silahkan nonton video gue yang item counter heal. 4 icon armor reduction. Kalian lihat icon tameng pecah yang ada di sebelah kiri. Kalau kalian atau musuh punya icon tersebut, itu artinya physical defense atau magic defense-nya berkurang. Contohnya ini efek armor reduction dari item Black Cleaver. Dan armor reduction ini berbeda dengan armor penetration. Kalau misalnya armor reduction yang munculin tameng di kiri ini, maka semua teman kalian yang ngasih physical damage itu damage-nya bakal naik. Berbeda dengan armor penetration, itu cuma bakal naikin damage bagi pemilik item doang. 5 icon lingkaran spiral. Ini adalah icon ketika ada champion Jin. Jadi kalau misalnya musuh kena hit oleh Jin atau oleh temen Jin, maka icon ini bakal muncul. Fungsinya adalah kalau skill 2 Jin ini mengenai musuh yang punya icon ini, maka musuhnya bakal terkena efek root. Kata viewers gue ya, root itu kalau di Mobile Legends namanya adalah immobilize. Kalian tetap bisa ngehit, cuman nggak bisa gerak aja. 6 icon stack Kai'Sa. Kalian perhatiin icon stack Kai'Sa yang ini. Kalau Kai'Sa ngehit musuh dengan basic attack atau pakai skill 2, maka stack ini bakal muncul. Dan nantinya Kai'Sa bakal bisa menggunakan skill 4 untuk melompat atau ngedash ke musuh yang punya stack ini. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya lagi lawan Kai'Sa, karena bisa aja tiba-tiba Kai'Sa ini lompat ke kalian. Tapi tanda ini nggak hanya didapetin dari kena hit oleh Kai'Sa doang. Karena kalau temen Kai'Sa ngasih kalian hard CC kayak stun dan juga knock up, maka tanda stack ini juga bakal muncul dan Kai'Sa bisa lompat dengan skill 4 ke kalian. Tujuh icon banteng warna biru. Gue nggak tahu sih itu banteng, kambing, atau Baphomet ya. Tapi tanda ini bakal muncul kalau Braum ngehit kalian dengan basic attack atau dengan skill 1. Kalau misalnya kalian terkena stack ini, kalian harus hati-hati. Karena kalau seandainya kalian punya stack ini dan selanjutnya kalian kena hit 3 kali, entah itu oleh Braum sendiri atau oleh teman Braum, maka kalian bakal terkena stun. 8 stack bercahaya di kaki kalian. Stack ini bakal muncul saat ngelawan Fiora, dan stack ini bisa pindah setiap 8 detik. Kalau Fiora ngehit musuh di bagian yang bercahaya, maka Fiora bakal dapat heal, movement speed,
sedangkan musuh bakal terkena true damage. Jadi kalau misalnya kalian sedang melawan Fiora, perhatiin cahaya yang ada di kaki kalian, usahain jangan sampai di-hit oleh Fiora. 9. Lingkaran kuning. Lingkaran kuning ini muncul karena kalian terkena skill 2 Ezreal. Dimana kalau seandainya Ezreal ngehit musuh yang punya lingkaran kuning ini, maka musuh bakal menerima damage tambahan. Jadi untuk kalian yang ngelawan Ezreal itu perlu hati-hati. Nah di sini emang damage-nya nggak terlalu berasa karena gue nggak ada item juga, tapi aslinya ini sakit banget cu. 10. Icon Love. Icon Love ini muncul karena kalian terkena skill 2 Evelynn. Dimana saat Evelynn pakai skill 2, maka beberapa saat setelahnya Love ini bakal bercahaya dan ada bunyinya. Nah kalau misalnya Evelynn ngehit kalian setelah Love-nya ini bercahaya, maka kalian bakal terkena efek Charm. Dimana champion kalian bakal bergerak sendiri ke arah Evelynn dan juga basic defense kalian bakal berkurang. Nah tapi ada triknya untuk kalian yang ngelawan Evelynn. Karena saat love-nya ini penuh atau saat bercahaya, maka nanti bakal muncul panah atau garis yang menunjukkan ke arah Evelynn. Misalnya Evelynn-nya di kiri, maka garis ini bakal mengarah ke kiri. Oke, kayaknya sekarang cukup 10 aja. Kalau kalian tahu yang lain bisa komen di bawah, dan mungkin bakal gue bahas di part selanjutnya yang gue nggak tahu kapan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian nggak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.